Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar hari ini firman Allah berbicara buat kita untuk menuntun kita kepada apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu siapkan hati kita, izinkan Allah berbicara sehingga hati kita menjadi hati yang mudah diajar supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau yang berhak menuntun kami sehingga kami boleh berjalan dalam perintah-Mu. Dan sungguh-sungguh kerinduan kami menyenangkan Tuhan. Biar keputusan kami, kecondongan hati kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih biar firman-Mu berbicara kepada kami. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Nah, firman Tuhan akan dibaca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, ini adalah merupakan surat Paulus kepada Timotius yang mengajarkan bahwa pelayanan hidup di dalam Tuhan itu bukan sekedar bagaimana kita menjalani hidup kekristenan sebagai agama. Tetapi kekristenan itu memiliki sebuah nilai, kehidupan, karakter di mana Tuhan ingin hidup kita mengalami perubahan dan pertumbuhan. Karena itu dari sini kita bisa belajar bahwa satu, bukan hanya bertanding tapi harus tahu aturannya. Mereka bukan hanya bertanding tapi harus tahu aturannya. Ini bicara soal bukan hanya sekedar pelayanan, mengisi waktu atau bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita harus mengerti aturan. Kata aturan di situ itu bicara soal nilai yang dibangun. Nilai-nilai apa yang dibangun oleh Tuhan kepada kita waktu kita ini menjadi Kristen. Ya, bukan sekedar beragama, tetapi kita bertumbuh dari nilai-nilai itu sehingga nilai-nilai itu yang kita hidupi mengubah karakter kita, mengubah tabiat-tabiat kita yang salah. Nah, mengenai tahu akan aturan itu bicara soal bagaimana kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hidup kita. Sehingga menjalani kekristenan itu bukan sekedar beragama. Tapi menjalani kekristenan itu dengan sebuah perubahan karena nilai yang kita pelajari. Nah, saya percaya Tuhan ingin hidup Anda dan saya menjadi orang Kristen yang bukan gampangan. Orang Kristen gampangan itu adalah orang Kristen yang mau berkata tapi tanpa salib. Mereka cumanya mau berkat, mau mujizat. Tetapi ketika dibawa Tuhan masuk dalam proses pertumbuhan mereka tidak mau. Nah, itu yang saya bilang mereka ini cuma sekedar menjadi simpatisan. Tapi kalau kita memutuskan untuk menjadi murid, Anda akan tahu aturan, Anda akan belajar banyak hal untuk kita bertumbuh. Karena satu saat karakter tersebut akan diuji oleh Tuhan. Nah, disitulah kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Artinya mahkota yang jauh lebih besar ketika kita naik kelas. Karena itu saudara, seperti olahragawan bukan hanya bertanding. Tapi olahragawan harus tahu aturannya. Karena apa? Di aturan itulah dia bisa mengerti esensi daripada pertandingannya. Ya, dia bukan sekedar bermain, tapi dia mengerti peraturannya. Anda bukan sekedar hidup, tapi Anda mempelajari sebuah nilai kehidupan. Anda bukan hanya melayani, tapi Anda bisa belajar tentang etika pelayanan dan harus semuanya. Itu yang membuat kita ini bertumbuh, membuat kita tuh mengenal di dalam Tuhan. Yang kedua, berarti memperhatikan proses bukan sekedar hasil. Saudara, ini penting. Sebagai olahragawan itu bukan sekedar hasil, bukan sekedar juara yang dipikirkannya. Tapi orang itu harus menikmati yang namanya proses. Proses itu membentuk kualitas. Proses itu pembentukan di mana kita penyerahan diri, mati bagi diri sendiri. Ya, tidak egois, itu di situ. Di mana di proses itulah kita ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya olahragawan haruslah menjadi seorang yang berlatih. Kalau Anda mau jadi juara, Anda harus berlatih. Anda harus melatih otot-otot Anda. Supaya kita ini menjadi orang yang terlatih di dalam satu olahraga yang kita geluti. Kalau tidak, ya kita akan menjadi penggembira aja. Cuman ikut-ikutan. Tetapi kita tidak pernah bisa mendapatkan juara. Kekristenan tidak boleh begitu. Kekristenan itu bicara soal perlombaan yang diwajibkan kata Alkitab. Perlombaan yang diwajibkan, jadi Anda dan saya harus ikut. Untuk itu sikap olahraga adalah dia tertarik kepada proses latihan daripada sekedar hasil. Hasilnya jelas, kita akan
naik ke surga. Hasilnya kita akan sungguh-sungguh menjadi mempelai wanita bagi Kristus. Tetapi untuk sampai ke sana itu perlu namanya proses. Nah, proses itu membentuk otot yang kuat, proses itu membentuk tangan yang kuat, proses itu membentuk ketahanan fisik yang kuat. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kekristenan harus melewati itu. Nah, saudara memperhatikan proses, tertarik kepada proses, bukan sekedar hasil. Nah, kalau Anda adalah orang yang tertarik kepada pada proses, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa Anda kepada kualitas yang lebih. Nah, dari situlah hidup kita ini akan berubah. Dari situlah kita akan melihat betapa Tuhan itu akan memberkati hidup kita dengan banyak hal. Sehingga kita tidak mudah dijatuhkan, tapi justru kita akan terbang tinggi mengatasi badai hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga, selalu ini penting, selalu ada mahkota untuk kesetiaan. Kalau Anda setia, maka mahkota kemuliaan Tuhan itu menanti hidup kita. Ya, mahkota kemuliaan adalah upah daripada sebuah kesetiaan. Karena itu saudara tetap semangat mengikut Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan putus hatimu, jangan pupus harapanmu. Sebab di dalamnya kita akan sebuah ketekunan, itu akan menghasilkan kemuliaan. Di dalam ketekunan Anda akan melihat betapa Tuhan itu ada di pihak kita. Karena itu kalau saudara hari ini lagi ngalami pergumulan, tidak semua konflik itu jahat. Kadang konflik itu mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Anda menikmatinya. Kalau Tuhan izinkan Anda mengalami itu, Anda sedang masuk di dalam naik kelas kemuliaan yang jauh lebih besar. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda dan saya. Karena itu saudara, yang pertama bukan hanya bertanding, tapi kita harus tahu aturan, kita harus tahu nilai, kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lalu mencintailah proses, ya, memperhatikan proses, bukan sekedar hasil. Karena proses itu akan melahirkan sebuah kualitas kehidupan. Lalu yang ketiga adalah percaya di dalam kesetiaanmu selalu ada mahkota kemuliaan. Ada juara yang akan gelar juara yang menanti hidup kita. Karena itu berlombalah, berlatihlah sedemikian rupa supaya mahkota kemuliaan itu menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kami seperti seorang prajurit yang terus, seorang olahragawan yang terus berlatih, yang terus berkata bahwa proses yang kami alami hari ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biar kami seperti olahragawan yang terus mudah dibentuk hati kami, setia. Sebab dalam kesetiaan itu adalah mahkota kehidupan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah, dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Biar firman Allah terus berbicara buat Anda. Senang sekali bisa terus menyampaikan firman Tuhan. Karena itu ikuti terus acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Nah, saudara akan terus terupdate di acara-acara rohani yang pasti akan membangun iman, pengharapan hidup Anda. Sehingga kita tidak mudah tumbang, kita tidak mudah ditipu. Yang ada dalam hidup kita adalah kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu ikuti terus acara ini dan pastinya Tuhan akan memberkati Anda semua. Bye-bye, Tuhan berkati.